Selamat datang kembali. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang agak beda. Anda mengirimkan sebuah laporan analisis yang dalam banget soal metamfetamin atau yang kita kenal di sini sebagai sabu. Dan jujur aja ini bikin saya kepikiran terus. Isinya tuh padat dan penting banget. Jadi misi kita hari ini adalah membongkar ini bareng-bareng. Kita lihat dari 3 sisi. Apa dampaknya ke otak dan tubuh, gimana cara zat ini menghancurkan hidup seseorang, dan yang paling penting, jebakan-jebakan hukum di Indonesia yang ternyata jauh lebih serem dari yang banyak orang kira. Betul, Oke, mari kita bedah ini. tepat sekali. Dan penting nih kita garis bawahi dari awal. Laporan ini menempatkan sabu di narkotika golongan 1 bukan tanamannya, dengan tingkat bahaya kritis. Ini bukan sekedar label loh. Bukan cuma formalitas. Bukan. Ini fondasi dari semua yang akan kita omongin. Jadi kita ini nggak lagi bicara soal senang-senang sesaat. Kita bicara kerusakan struktural yang bisa permanen dan konsekuensi hukum yang, ekstrim. Oke, mari kita mulai dari intinya, dari otak. Laporan ini nyebut satu angka yang beneran gila. Katanya sabu itu maksa otak ngelepasin dopamin, hormon seneng itu kan ya, sampai 1000% di atas normal. 1000%. Iya, Itu artinya apa sih secara praktik? angka 1000% itu kuncinya. Gini deh, bayangin sistem dopamin di otak Anda itu kayak bendungan yang nyimpen air kebahagiaan. Kalau kita melakukan hal normal, makan enak, jatuh cinta, itu kayak buka keran sedikit-sedikit. Oke. Nah, sabu itu kayak meledakkan bendungan itu. Semua airnya tumpah sekaligus. Hasilnya, euforia yang luar biasa intens, percaya diri setinggi langit, energi kayak nggak ada habisnya, dunia terasa sempurna. Itu tahap satunya. Tapi kan kalau bendungannya udah jebol dan kosong, pasti ada akibatnya dong. Nah, itu dia. Itu tahap keduanya, yang biasa disebut crash. Dan ini bukan sekedar capek atau sedih ya. Ini kondisi di mana bendungan dopamin Anda itu beneran kering kerontang. Akibatnya itu depresi yang dalam banget, paranoia akut, jadi ngerasa semua orang tuh musuhin Anda, cemas berlebihan, bahkan sampai ada pikiran bunuh diri. Itu harga yang harus dibayar. Itu baru efek jangka pendeknya. Yang lebih bikin saya ngeri dari laporan ini tuh soal kerusakan permanen. Disebutkan kalau reseptor dopaminnya bisa terbakar. Maksudnya gimana tuh terbakar? Itu analogi yang pas banget. Bayangin sirkuit listrik di rumah. Kalau Anda aliri tegangan 10 kali lipat lebih tinggi dari kapasitasnya, sirkuitnya bakal meleleh kan? Rusak selamanya. Oke, iya. Nah, itulah yang terjadi di otak. Banjir dopamin yang ekstrim itu secara harfiah merusak reseptornya secara fisik, dan kalau reseptor ini rusak, otak kehilangan kemampuannya untuk merasa bahagia secara alami. Tunggu. Jadi, seseorang nggak bisa ngerasa senang lagi dari hal-hal normal. Kayak makan enak gitu, selamanya. Itulah kondisi mengerikan yang namanya anhedonia permanen. Makanan favorit jadi hambar, musik nggak lagi asyik, ketemu orang tersayang nggak ada rasanya. Satu-satunya cara buat ngerasain sesuatu, ya cuma dengan pakai zat itu lagi. Dengan dosis yang lebih tinggi pasti. Pasti. Dan sebagai bonusnya, kerusakan sistem dopamin ini juga merusak sistem motorik. Muncul gejala kayak tremor, gerakan kaku, yang mirip banget sama penyakit Parkinson. Kerusakan di dalam yang nggak kelihatan aja udah separah itu. Tapi laporan ini juga gamblang banget ngejelasin kerusakan yang kelihatan. Ada istilah meth mouth. Ini detail yang visual banget dan susah dilupain. Sangat visual, dan sayangnya sangat nyata. Meth mouth itu istilah buat kondisi gigi yang membusuk dengan cepat, jadi hitam, rapuh, terus rontok. Kenapa bisa gitu? Kombinasi 3 hal. Pertama, sabu bikin mulut kering banget. Medisnya itu xerostomia. Padahal air liun itu kan pelindung alami gigi. Tanpa itu, gigi jadi rentan. Kedua, pengguna sering tanpa sadar menggerakkan giginya. Itu namanya bruxism. Oh, jadi giginya kegesek terus. Betul, jadi terkikis dan retak. Dan yang ketiga, ya tentu aja, kebersihan mulut jadi prioritas paling buncit. Selain mulut, gimana dengan organ vital kayak jantung? Sabu itu kayak maksa mesin mobil jalan di RPM maksimal berjam-jam non-stop. Jantung dipaksa kerja di luar batas kemampuannya. Ini bisa memicu detak jantung nggak beraturan, tekanan darah melonjak drastis, risiko serangan jantung atau stroke naik pesat.
Bahkan di usia muda. Bahkan di usia muda yang harusnya sehat-sehat aja. Terus ada satu lagi, psikosis metamfetamin. Ini bedanya apa sama paranoia pas crash tadi? Oh, ini jauh lebih parah. Paranoia pas crash itu mungkin cuma rasa cemas dan curiga. Psikosis metamfetamin, ini kondisi di mana batas antara realita sama halusinasi itu beneran kabur. Maksudnya? Pengguna bisa beneran lihat atau dengar hal yang nggak ada. Merasa ada serangga merayap di bawah kulitnya, dengar bisikan-bisikan aneh, atau yakin 100% ada komplotan yang ngintai mau mencelakainya. Kayak nonton film horor di dalam kepala sendiri ya? Persis. Dan yang paling bahaya, laporan ini bilang film horor ini bisa jadi permanen. Gejala psikosisnya bisa lanjut terus, bahkan bertahun-tahun setelah orang itu berhenti total. Mereka terjebak di situ. Selamanya. Saya nggak kebayang gimana orang dengan kondisi kayak gitu bisa kerja atau bahkan sekedar punya hubungan baik sama keluarga. Nah, ini pasti yang dimaksud laporan itu dengan spiral kehancuran yang dapat diprediksi secara matematis ya. Tepat. Transisi Anda pas sekali. Kerusakan biologis itu mesinnya. Mesin yang menggerakkan spiral kehancuran sosial dan ekonomi. Kita mulai dari konsep kunci yang namanya toleransi yang eskalatif. Oke. Tubuh kita ini kan pintar adaptasi. Setelah dihantam banjir dopamin 1000% beberapa kali, otak mulai menumpulkan responsnya. Artinya, buat dapat efek yang sama kayak di awal, pengguna butuh dosis yang makin besar. Dan makin sering juga. Dan makin sering. Yang artinya butuh uang yang makin banyak. Padahal dengan kondisi fisik dan mental yang anjlok, kemampuan cari uang justru makin hancur. Wah, ini persamaan yang nggak akan ketemu jawabannya. Itulah kenapa polanya bisa diprediksi. Hampir selalu sama. Awalnya, pakai uang gaji atau tabungan. Habis. Mulai jual barang pribadi. Laptop, HP, jam tangan. Setelah itu habis. Levelnya naik. Mulai bohong buat pinjam uang ke teman ke keluarga. Macam-macam alasannya. Setelah kepercayaan mereka hancur, levelnya naik lagi. Mencuri aset keluarga, perhiasan orang tua, BPKB motor. Dan puncaknya. Puncaknya adalah saat semua sumber daya internal itu ludes. Pengguna terpaksa terlibat kriminalitas di luar. Menipu, mencuri, atau jadi kurir kecil-kecilan. Hanya untuk bisa dapat dosis berikutnya. Ini bukan lagi pilihan. Sudah jadi kebutuhan biologis? Betul, didikte oleh otak yang sudah rusak. Sementara dari sisi sosialnya, lingkaran pertemanan pasti langsung menciut drastis ya. Bukan cuma menciut, hancur total. Coba bayangin, Anda punya teman yang perilakunya berubah 180 derajat. Gampang marah, agresif, dan yang paling parah, paranoid banget. Dia mulai nuduh Anda nyuri barangnya atau bersekongkol ngelawan dia. Berapa lama coba Anda bisa tahan? Keluarga capek, teman-teman jaga jarak, akhirnya dia terisolasi. Satu-satunya komunitas yang tersisa, ya lingkaran setan, sesama pengguna dan pengedar. Oke, kita sudah lihat gimana sabu menghancurkan dari dalam dan dari luar. Sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling krusial dari laporan ini. Ini adalah pukulan terakhir yang bisa mengunci kehancuran itu secara permanen. Petaran jauh hukumnya. Ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, laporan ini gamblang banget, hukum kita sangat represif untuk narkotika golongan 1. Sangat represif. Dan ketidaktahuan soal detailnya bisa fatal akibatnya. Laporan ini membaginya jadi 3 kategori risiko hukum. Penting banget nih buat Anda pahami bedanya. Kategori pertama, yang paling ringan, adalah pemakai, penyalahguna. Ini buat orang yang ketangkap pas lagi pakai buat diri sendiri gitu kan. Betul, pasal yang kena itu pasal 127 ayat 1 huruf A. Ancamannya pidana penjara paling lama 4 tahun. Tapi di sini ada jebakan pertama yang banyak orang nggak tahu. Laporan ini menekankan, rehabilitasi itu kemungkinan, bukan jaminan. Tunggu. Saya kira kalau terbukti pemakai pasti direhabilitasi. Ternyata nggak gitu. Nggak otomatis. Seseorang harus lewat proses asesmen yang ketat oleh tim asesmen terpadu, atau TAT. Isinya ada dokter, psikolog, penegak hukum. Kalau tim ini menyimpulkan Anda pecandu murni dan korban, barulah hakim dapat memerintahkan rehabilitasi. Kalau tidak? Kalau tidak terbukti, atau prosesnya gagal, ya ancaman penjara 4 tahun itu yang berlaku. Oke, itu jebakan pertama. Tapi ada yang lebih besar lagi kan? Kategori kedua, kepemilikan. Laporan ini nyebutnya pasal keranjang sampah yang paling bahaya. Karena seorang pemakai hampir pasti juga memiliki sisa barangnya. Tepat sekali. Disinilah letak perbedaan yang bisa mengubah hidup seseorang selamanya. Pasal yang dipakai itu pasal 112 ayat 1. Ini untuk siapa saja yang tanpa hak memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan 1.
Nah, sekarang perhatikan baik-baik beda ancaman hukumannya. Silakan. Kalau pasal 127 tadi, ancamannya maksimal 4 tahun. Pasal 112 ini ancamannya minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun. Plus denda minimal 800 juta rupiah. Bentar, ini gila. Jadi cuma karena ada sisa 0,1 gram di saku celana, status hukumnya berubah total. Total. Dari yang tadinya punya kemungkinan rehabilitasi dengan ancaman maksimal 4 tahun, langsung loncat ke pasti penjara dengan ancaman minimal 4 tahun. Persis. Perbedaannya cuma satu kata, tapi nasibnya beda langit dan bumi. Itulah realitas hukumnya. Dan bagi penegak hukum, membuktikan unsur menguasai karena barangnya ada di saku Anda, itu jauh lebih gampang daripada membuktikan menyalahgunakan yang butuh tes urin, asesmen, dan lain-lain, makanya pasal ini jadi andalan. Dan di laporan ini ada satu angka yang diulang-ulang terus, kayak angka keramat yang bahaya, 5 gram. Kenapa angka ini penting banget? Karena 5 gram itu garis demarkasi, garis pemisah. Kalau barang bukti yang ditemukan pas Anda ditangkap beratnya melebihi 5 gram, yang berlaku bukan lagi ayat 1, tapi ayat 2 dari pasal 112. Ancamannya? Melonjak brutal. Penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Dari yang tadinya minimal 4 tahun, cuma karena lewat batas 5 gram, risikonya langsung jadi seumur hidup. Ini beneran peta ranjau. Oke, itu pemakai dan kepemilikan. Sekarang kategori terberat, bandar atau pengedar. Ini diatur di pasal 114 ayat 1. Pasal ini mencakup semua kegiatan transaksi, menawarkan, menjual, membeli, jadi perantara. Ancamannya naik lagi, penjara minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun. Denda minimal 1 miliar rupiah. Dan saya tebak angka keramat 5 gram itu muncul lagi di sini dengan konsekuensi yang lebih mengerikan. Anda benar, ini puncaknya. Pasal 114 ayat 2. Jika transaksi jual-beli atau bahkan hanya jadi perantara, melibatkan sabu dengan berat melebihi 5 gram, maka ancaman hukumannya adalah yang tertinggi di sistem hukum kita. Yaitu? Pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat 6 tahun. Pidana mati hanya karena selisih beberapa miligram di atas angka 5 gram itu. Luar biasa. Jadi, apa makna dari semua ini? Kalau kita tarik benang merahnya, apa kesimpulan utama dari laporan ini? Laporan ini merangkumnya jadi 3 poin yang sangat tajam. Pertama, ini adalah permainan dengan risiko tinggi tanpa imbalan. High risk, zero reward. Secara biologis, Anda mempertaruhkan kemampuan otak untuk bahagia selamanya. Dan secara hukum, sistem kita nggak kasih ruang buat salah. Imbalan euforia sesaat itu sama sekali nggak sepadan. Poin kedua pasti soal jebakan hukum tadi. Betul. Poin kedua adalah adanya zona bahaya hukum yang nggak disadari banyak orang. Jebakan utamanya ya perbedaan antara pasal 127 dan pasal 112 itu. Banyak yang mikir, saya kan cuma korban, paling direhab. Kenyataannya, mereka gampang banget tergelincir dan divonis sebagai pemilik. Dengan hukuman minimal 4 atau 5 tahun penjara. Tepat. Karena gagal membuktikan statusnya sebagai korban murni lewat proses asesmen yang rumit itu. Dan yang terakhir, angka keramat itu. Ya, poin ketiga dan yang paling krusial untuk diingat. Ambang batas kritis 5 gram. Angka ini adalah garis pemisah antara kehilangan kebebasan dan potensi kehilangan nyawa. Di mata hukum, punya 4,9 gram sabu dan 5,1 gram sabu itu menempatkan Anda di dua alam semesta yang benar-benar berbeda. Analisis yang sangat padat, jelas, dan terus terang menakutkan. Terima kasih sudah membantu membedah laporan ini, dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak pembahasan mendalam kita. Sebelum kita benar-benar selesai, saya mau tinggalkan satu pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan. Melihat betapa tipisnya garis antara pasal untuk pengguna dan pasal kepemilikan, dan betapa mudahnya seorang pecandu murni terjerat pasal yang jauh lebih berat, ini memunculkan satu pertanyaan penting. Apa itu? Apakah kerangka hukum kita saat ini dirancang lebih untuk menghukum atau untuk memulihkan? Dan bagaimana jawaban atas pertanyaan itu pada akhirnya menentukan nasib hidup seseorang yang terjerumus ke dalamnya? Coba Anda renungkan.